Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merangin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pasar Atas. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak RW, Pak RT di lingkungan Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasir MH SA MH yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah agama Maulid Nabi pada malam hari ini, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah salat Isya dan juga jamaah Maulid Nabi yang hadir pada malam hari ini. Awal kalam permulaan kata, marilah senantiasa kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita kirim kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah Nabi kita telah memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita selaku umat manusia. Jadi pada malam hari ini dalam rangka Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran, menyambut hari kelahiran Rasulullah, di mana kita tanamkan dalam diri kita untuk mencoba belajar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah berjanji bahwasanya kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Saat itu hadirin yang mulia, para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut? Kemudian Rasulullah bersabda, man a'tani dakhalal jannah faman ahsani faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, kata Rasulullah, maka dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak mau mengikutiku, maka dia itulah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi hadirin mulia, tujuan utama Maulid Nabi ini adalah menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami pada saat sekarang ini sebagai pembawa acara. Yang pertama, pembukaan. Mari sama-sama kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan SPDI. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله. وما زادهم إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنكم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan SPDI.
Sama-sama kita minta kepada Allah, semoga dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita minta kepada Allah, semoga acara kita nantinya berkah, kemudian juga diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masuk pada acara inti kita, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasir SHMH. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw muhadzaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bini'matil imani wal islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Lurah Pasar Atas, yang kami hormati Bapak RT, yang kami hormati para pengurus Masjid Raya Al-Istiqamah Bangko, yang kami hormati pegawai syarak Lentigo, Imam Khatib Bilal, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merangin, Bapak Haji Arpandi Ibnu Hajar SE, yang kami hormati Bapak mantan Kemenang Kabupaten Merangin, Bapak Marwan Hasan, Ketua IPHI Ikatan Haji Indonesia. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama cerdik pandai, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni kita merayakan hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu boleh dikatakan maulid, boleh juga dikatakan maulud. Kalau maulid berarti hari lahirnya yang kita rayakan, hari lahirnya yang kita hormati. Karena maulid itu isim zaman, masa lahirnya. Kalau dikatakan maulud berarti bayi yang dilahirkan itu yang kita hormati, yang kita muliakan, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari rahimnya Sayyidah Aminah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi boleh maulid, boleh maulud, bahkan boleh juga milad. Seluruh dunia Islam mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gembira ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya kita, seluruh dunia Islam, bahkan seluruh dunia pun rata-rata mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapakah yang pertama kali mengadakan maulid ini? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama kali mengingat hari lahirnya, zikra bi maulidihi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu?
Ada suatu riwayat diceritakan bahwa sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? "Dzaka yaumun wulidtu." Karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi sebab dilahirkannya Nabi pada hari Senin, makanya Nabi berpuasa mengingat hari lahirnya. Nah, jadi kesenangan orang berbeda-beda. Nabi senang puasa, makanya beliau berpuasa untuk mengingat hari lahirnya. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka Maulid dirayakan secara besar-besaran. Pertama kali pada tahun 361 Hijriah, 300 tahun setelah Nabi wafat. Siapa yang mengadakannya? Yaitu dinasti Khalifah Fatimiyah yang ada di Mesir, Al-Mu'izz lidinillah. Beliau mengadakan Maulid secara besar-besaran. Kemudian dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengadakan Maulid pertama kali ialah Syamsud Daulah dari Nizamul Muluk yang ada di Irak. Mereka gembira ihtifal bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyatukan umat Islam pada saat itu. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah. Kenapa dikatakan sunnah takririyah? Sunnah itu ada 3. Di dalam kitab Minhatul Mughith, sunnah terbagi 3 dari segi macamnya. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Apa itu sunnah? Kalau menurut ilmu usul hadis, sunnah itu ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan Nabi ataupun perbuatan ataupun ketetapan Nabi. Nah, yang pertama sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berupa perintah atau berupa larangan atau berupa himbauan, itu termasuk sunnah qauliyah. Contohnya masalah siwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalaulah tak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Ini merupakan bentuk himbauan. Nah, jadi ada sebuah kisah mengenai siwak ini. Dulu Nabi punya seorang sahabat. Nama sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang ulamanya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini kemanapun Nabi pergi dia ikut. Wah, dia ikut menjadi pelayannya Nabi. Orang Arab itu biasanya gedang tinggi. Biasanya gedang tinggi, Pak. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud dia agak rendah. Tidak sama dengan orang biasanya, tak. Pernah diriwayatkan, dikisahkan saking rendahnya itu kalau orang Arab itu duduk, Abdullah ibnu Mas'ud ini tegak, tingginya sama, malah tinggi yang duduk itu lagi. Jadi dia tidak sama dengan orang Arab biasanya. Tapi dia ikut kemanapun nabinya ikut. Pernah suatu ketika dia ini ditertawakan oleh sahabat. Kenapa? Karena dia ingin mengambil kayu siwak. Siwak, nama kayunya kayu arak untuk dijadikan siwak. Karena kayu itu tinggi, jadi dia agak melompat sedikit, melompat dikit sehingga apa namanya itu, sarungnya atau gamis itu agak terangkat. Terangkat. Ketika gamisnya terangkat, ketawalah para sahabat lainnya. Nabi ada situ. Tanya sama Nabi, kenapa kalian tertawa? Atadhakuna? Apa yang kalian tertawakan?
Nah, jawab sahabat, ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud ini sangat kecil, mungilnian katanya, tidak macam betis orang biasa, sehingga mereka tertawa. Marah Nabi. Nabi bilang betisnya yang mungil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini Abdullah ibnu Mas'ud ngambil kayu siwak itu tadi. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ini pelayan Nabi, kemana pergi Nabi dia ikut. Dia tukang bawa sendal Nabi. Nabi duduk di dalam satu majelis, dia simpan sendal Nabi. Di tangannya, dimasuk ke dalam tangannya, dipegangnya. Takut hilang mungkin. Kan biasanya kalau sendal tak luar hilang. Mungkin zaman Nabi ada juga macam tu, Pak. Jadi ditaruhnya di tangannya. Orangnya kecil tapi bagak. Saking bagaknya, waktu itu belum ada yang pernah berani baca Quran di dekat Ka'bah. Dia berani baca Quran dekat Ka'bah. Saking beraninya. Datang Abu Jahal. Abu Jahal datang. Nengok Abdullah bin Mas'ud tu dekat Ka'bah baca Quran, panas ya kan. Dan langsung ditempelengnya. Tadi kuping si Ibnu Mas'ud ni dipotong ya. Wah, macam mana sakit ya. Dipotong oleh Abu Jahal. Wasbelah kawan katanya. Nampaknya nak ambil balas. Jadi ketika perang Badar, Abdullah ibnu Mas'ud ini berhasil nebas kepala Abu Jahal. Berhasil tebas. Padahal orangnya kecil. Jadi jangan anggap orang kecil itu tidak kuat. Abdullah ibnu Mas'ud itu contohnya. Keren ya. Ditebasnya kepala Abu Jahal. Dia yang bunuh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu bagak. Dibawanya kepala Abu Jahal itu ke hadapan Rasulullah. Apa katanya? Al-udhun bil udhun, war ra'su ziyadah katanya. Kuping dibalas kuping. Kalau kepalanya bonus sedikit katanya. Jadi dia lebih sedikit nebas kepala Abu Jahal. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya mendahulukan hal baik dari kanan baru ke kiri. Taqdimul yumna 'alal yusra. Jadi kalau hal baik itu mulai dengan yang kanan. Misal makan, mulai tangan kanan. Kalau makan tangan kiri, boleh-bolehlah, cuman menyalahi sunnah. Kalau bisa tangan kanan. Jangan pula tak makan kan, karena cuma bisa makan tangan kiri, tak makan pula. Kemudian yang ketiga ada namanya sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Itulah ketetapan Nabi. Nabi tak melakukan, Nabi tak mengatakan, tapi Nabi membenarkan. Contohnya apa? Contohnya yang paling masyhur itu salat sunnah wudu. Nabi tak pernah kerjakan sebelumnya salat sunnah wudu. Siapa yang pertama kali mengerjakan salat sunnah wudu? Itu sahabatnya Bilal bin Rabah. Bilal yang pertama kali mengerjakan salat sunnah wudu ini. Bilal ini seorang sahabat Nabi, kulitnya hitam. Macam orang Afrika itulah. Kulitnya warna hitam, tapi suaranya iluk, suaranya bagus. Saking bagusnya suara Bilal, ya suatu ketika burung-burung tu terbang, dengar Bilal azan, nyap ya, berhenti. Saking iluknya suara Bilal bin Rabah. Tapi beliau ini seorang budak waktu itu. Budak itu adalah hamba saya. Boleh dijual, boleh dibeli, boleh dipakai tanpa digaji. Budak. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi. Kalau sekarang budak-budak kecil. Bilal ini tahu majikannya dia masuk Islam, langsung kena siksa. Pernah Bilal itu disiksa majikannya, tangannya diikat, lehernya diikat, diseret ke padang pasir.
Di dalam kitab Nurul Yakin itu diceritakan di situ, saking panasnya padang pasir itu, daging yang mentah itu taruh di situ langsung masak. Nah, saking panasnya. Bilal diseret ke padang pasir itu tanpa alas kaki, ya pun tidak masak kakinya. Kemudian punggungnya dilempari batu, batu yang panas. Apa kata majikannya? Keluar tak dari Islam katanya. Kalau tak keluar dari Islam, macam inilah siksa kamu tiap hari katanya. Wah, apa jawab Bilal? Ahadun ahad, Allahu ahad, Allah itu esa. Nah, jadi tambah kuat keimanannya Bilal. Bukannya malah gentar, tambah kuat. Nah, tiap hari kena siksa. Baru akhirnya nanti dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang disiksa kalau budak. Kalau budak masuk Islam disiksa habis-habisan kalau tidak ada dekengannya. Tapi kalau orang merdeka, dia merdeka jadi tidak disiksa terlalu parah seperti budak. Ada namanya Ammar bin Yasir. Nah, bukan Muhammad Yasir. Ammar bin Yasir. Budak juga, tapi keimanannya teguh. Pernah dia itu disiksa majikannya, lehernya digantung, diikat pakai tali, bawahnya dihidupkan api. Karena tahu majikannya masuk Islam. Tak nyoba dia yang disiksa dah. Bahkan keluarganya, ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya kena siksa kalau-kalau. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Bahkan dia tambah mantap keimanannya. Ammar bin Yasir. Kemudian ada juga namanya Khabbab bin Arat. Nah, Khabbab bin Arat ini parah lagi, Pak. Siksanya parah lagi daripada sahabat yang dua tadi. Nah, di dalam Nurul Yakin itu dikatakan bahwa dia disiksa oleh majikannya. Majikannya ini pandai besi, tukang besi. Besi yang dipanaskan tuh sampai merah. Besinya sampai merah. Kemudian ditaruh di punggung Khabbab ini tadi. Nah, nyuruh Khabbab ini keluar dari Islam. Apakah dia keluar? Tidak. Bahkan sampai mati. Terakhir kepala Khabbab ini ditusuk, dicucuk pakai besi itu tadi. Wah, dicucuk besi panas. Apa tak ngelegak otak, meninggal. Tapi tidak keluar dari Islam. Nah, Masya Allah. Hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa contoh sunnah takririyah tadi? Ya, ini salat sunnah wudu itu tadi. Bilal dipanggil oleh Nabi, ya Bilal, ta'al katanya. Sini wahai Bilal, ada apa ya Rasulullah? Amal apa yang kamu kerjakan? Amal apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Saya sudah mendengar sendal kamu ada di surga katanya. Nah, Bilal masih hidup, tapi sendalnya lah nyampe surga. Nah, apa jawab Bilal? Saya tak melakukan amal lebih apapun ya Rasulullah, tapi saya tidak pernah meninggalkan salat sunnah setelah wudu. Nah, Nabi tidak pernah ngerjakan, tapi Bilal ngerjakan. Nah, ini termasuk sunnah takririyah. Nah, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi setelah wudu kerjakan salat sunnah 2 rakaat. Nah, Bilal yang pelopornya. Kemudian ada juga di zaman Nabi ada sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salamah. Beliau ini terkenal sebagai seorang penyair. Jadi dia memuji-muji Nabi. Nabi tak merintah dia memuji. Nabi tak nyuruh Ka'ab ini muji dia, tapi Nabi juga tak larang. Nah, ini juga termasuk sunnah takririyah. Nah, tidak ada larangan dari Nabi. Nah, bahkan pada saat itu Nabi memberi orang itu, Ka'ab itu, sebuah selimut yang beliau pakai. Nah, selimutnya agak bergaris-garis sedikit. Kalau selimut yang bergaris-garis itu namanya burdah. Kalau selimut yang polos, bahasa Arabnya battaniyah. Nah, jadi burdah yang Nabi kasih ke Ka'ab sampai sekarang masih ada.
padahal sudah 1400 tahun lebih. Tapi masih ada di sebuah museum di Turki. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai puji-pujian kepada Nabi. Banyak para sahabat memuji Nabi sampailah di zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa puji-pujian kepada Nabi, cerita Nabi itu termaktub di dalam kitab Al-Barzanji misalnya, karya Said Ja'far Al-Barzanji, atau di dalam kitab Maulid Simtud Durar atau Al-Habsyi, atau ada lagi yang kita katakan tadi Burdah. Ini kalau Maulid Barzanji, biasanya Ustaz Irfan tuh sering dapat job tuh. Al-jannatu na'imuha sa'dun liman yusalli yusallim wa yusallim wa yubarik alaih. Misal deh. Kemudian ada namanya Maulid Simtud Durar. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Mungkin kita jarang dengar. Nah, yang sering kita dengar mungkin Barzanji. Itu puji-pujian juga kepada Nabi. Atau Burdah ini sering kita dengar, tapi kita jarang tahu kalau itu Burdah. Apa bunyinya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami abana mauliduhu anti bi'un suriyatiba mubtada'in minhu wa mukhtatimi. Itu Burdah. Kalau kita baca bisa sejam, Pak. Burdah. Puji-pujian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Burdah yang paling terkenal ialah Burdah karya Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri yang sering dibaca oleh anak-anak pondok biasanya. Itu Burdah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian kepada Nabi bukanlah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena Nabi suka, Nabi tak melarang. Itu termasuk sunnah. Di dalam kitab usul fiqh, kitab Al-Waraqat atau kitab Mabadi Awaliyah, kitab dasar, itu dikatakan sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala ketika kita melakukannya dan tidak berdosa, tidak apa-apa ketika kita meninggalkan. Jadi bukan sesuatu yang haram. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang mulia. Ayahnya mulia, datuknya mulia, di atasnya keturunan sampai ke atas orang mulia. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi berzina. Karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berjanji hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi taraku sifaha falam yusibhum ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya karamatan li Muhammad, untuk menjaga
kesucian, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah orang-orang tua dia, ayahnya, nentannya, puyangnya, puyutnya. Nah, bahasa datang puyut itu bahasa kami muneng. Nah, kalau bahasa Pak Marwan apa? Datang tu lagi. Hah? Semua lah. Datang muneng itu dalam tugi dah. Nah, kalau Nabi tahu, Nabi tahu sampai Adnan, sampai Adam. Nah, semuanya min Adamin wa ila abihi wa ummihi, mulai dari Nabi Adam sampai ayahnya dan emaknya itu tidak ada satupun ya keturunan apa tuh keluarga Nabi itu melakukan zina. Tarakus sifah, mereka meninggalkan perbuatan tercela, khususnya perbuatan zina. Jadi dalam rangka menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak ada celah untuk dicela, tidak hina, tidak pernah dihinakan sampai dibilang anak zina, tidak, karena Nabi benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukjizatnya para rasul, mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali itu sumbernya dari Nabi Muhammad, dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin atar-rusul kiraha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Nah, jadi benar-benar Nabi Muhammad ini sumber dari segala cahaya. Nah, mukjizatnya para nabi. Nabi itu banyak. Kalau rasul yang wajib kita ketahui itu sekitar 25 rasul. Itu pun kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau nabi lebih dari itu. Bahkan disebutkan itu ada sekitar 120.000 nabi. Macam mana nak ingat sebanyak itu? 120.000 nabi. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebentuk bentuk pujian kita kepada Nabi. Kita bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bahagia, jangankan kita yang bahagia, bahkan Abu Lahab pun ya, orang yang seumur hidup itu memusuhi Nabi juga bahagia. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab ya, masih termasuk paman Nabi kan. Waktu Nabi lahir dia bahagia. Saking bahagianya, waktu Aminah sedang mengandung, dia kirim budaknya yang bernama Suwaibah untuk menunggu daripada Siti Aminah. Kemudian setelah Aminah melahirkan, diberitahulah kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bahwa ponakanmu sudah lahir. Alhamdulillah, tapi tidak ada alhamdulillah untuk dia. Karena umat Islam. Nyo jantan, laki-laki. Bagi Abu Lahab, kalau orang Arab jahiliyah zaman dulu, kalau cewek lahir nyo malu, aib katanya. Makanya ada yang terkenal itu cewek itu dikubur hidup, bayi perempuan lahir dikubur hidup. Termasuk pernah sahabat Nabi itu waktu zaman jahiliyahnya, Sayyidina Umar pernah kubur anaknya perempuan hidup-hidup. Setelah masuk Islam nyesal seumur hidup beliau. Jadi yang lahir ponakannya laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking senangnya dia merdekakan siapa tadi? Budaknya yang bernama Suwaibah tadi itu. Meninggallah Abu Lahab ini. Meninggal. Abu Lahab ini orangnya gagah, Pak. Abu Lahab itu orangnya gagah, Bu. Bininya banyak. Abu Lahab. Kalau orang dulu bini banyak biasa weh. Bahkan ada yang bininya sampai 20, sampai 40, sampai 100 ada, Pak. Zaman dulu. Macam mana tuh ya? Jadi jangan dipikir kalau kita mikir Nabi bininya banyak zaman sekarang, itu udah masuk akal. Zaman dulu masih dikit Nabi itu dulu. Zaman dulu sampai 20, 40 sampai 100. Datang Nabi lalu dikecilkan sampai 4. Fankihu ma taba minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini kaidah perempuan 2, 3 atau 4. Kalau takut tak adil maka cukup satu. Mulai dari 100 diturunkan oleh Nabi sampai 4. Dari 4 itu diturunkan lagi sampai 1. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jadi Abu Lahab itu orangnya putih, orangnya gagah, tapi tidak ada semayang. Gagah, putih, kayo, tidak semayang. Ngapa disebutnya kayo? Karena yang bisa memerdekakan orang itu cuma orang kayo zaman dulu. Kayo tidak tanggung-tanggung. Jadi Abu Lahab ini kayo, makanya dia bisa memerdekakan Suhaibah itu tadi. Kalau dihitung-hitung pakai duit itu sekitar 2 unta. 2 unta itu 1 unta diperkirakan harganya 50 juta. 2 unta berarti sekitar 100 juta. Jadi nama aslinya Abdullah bin Uzzah. Abdul Uzzah. Bukan Abdullah. Abdullah nama orang Islam lah kan. Abdul Uzzah namanya, hamba Uzzah. Jadi kalau ada orang kayo, gagah, bagak, tapi tidak semayang, berarti sama dengan Abu Lahab itu tadi. Ngelak Pak RT ya. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ketika Abu Lahab meninggal, bermimpilah saudaranya namanya Abbas. Abbas ini bermimpi ketemu sama Abu Lahab. Halo my brother katanya. Halo wahai saudaraku. How are you today? Apa kabar? Tidak usah nanya kabar katanya. Tengok bilang si kau, malah nanya kabar aku ni katanya. Kata Abu Lahab, emosi. Kenapa? Karena tiap hari Abu Lahab kena siksa. Kecuali khuffifa alayya fi yaumil itsnin, diringankan atasku, siksa atasku fi yaumil itsnin, pada hari Senin. Kenapa diringankan pada hari Senin? Kata Abbas, karena aku pernah bahagia, karena aku pernah gembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saja mendapat dispensasi, mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan orang Islam. Sebab apa? Sebab bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita yang setiap tahun, yang bahkan setiap bulan kadang kalau anak lahir kan kita baca berjanji. Biasanya baca berjanji itu hakikatnya itu maulid itu, karena isinya puji-pujian dengan Nabi, cerita Nabi. Bagaimana dengan kita yang umat Nabi ini? Sedangkan Abu Lahab saja dapat keringanan. Kalau kita insya Allah pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi walaupun masuk surga, ya semayang. Kalau tidak semayang payah kok. Singgah dulu di terminal. Masuk surga mau semayang tidak mau. Jangan ya dek ya. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi memiliki banyak mukjizat. Bahkan sebelum Nabi lahir, Nabi itu sudah punya mukjizat. Kita tahu sudah Nabi lahir Nabi belum lahir, Nabi sudah punya mukjizat. Masih berada di kandungan Sayyidah Aminah, Nabi sudah punya mukjizat. Apa contohnya? Contohnya yaitu ketika Jazirah Arab waktu itu sedang gersang, sedang panasnya, sudah lama tidak turun hujan. Ketika Nabi berada di kandungan Sayyidah Aminah, Jazirah Arab itu langsung diselimuti oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kemudian buah-buahan masak, buah-buah mentah itu langsung masak. Wa aina'atis thimar wa adana syajaru lil jani janah. Dalam berjanji, buah-buah yang mentah itu masak. Kemudian wa adana syajar, pohon-pohon yang tinggi memendek. Pendek, pohon kelapa tinggi itu langsung pendek. Kenapa pendek? Lil jani janah, supaya orang bisa metiknya. Mukjizat. Nabi belum lahir, tapi mukjizatnya sudah ada. Jadi kalau kita hidup zaman itu mungkin santai gitu, metik buah kelapa pakai tangan. Kalau hidup zaman Nabi, kalau udah ikut Abu Jahal belum kan? Nauzubillahi min zalik. Kemudian apa lagi mukjizat Nabi? Patung-patung, berhala-berhala itu tertunggit-tunggitnya. Dalam bahasa itu apa tuh? Fil wujuhi wal afwah. Jadi wajahnya dulu yang jatuh, baru
kemudian mulutnya, baru badannya. Nah, kalau kita pikir kalau wajah dulu jatuh berarti tersungkur. Nah, kalau bahasa kami itu tertungit-tungit guys. bahasa kami Pak ya. Kalau bahasa Bapak entahlah. Apalagi mukjizat Nabi itu sebelum Nabi lahir. Nah, mukjizat sudah Nabi lahir apa? Nabi lahir ketika lahir Sayyidah Aminah tidak merasakan sakit apapun. Bahkan Nabi ketika lahir sudah berkhitan. Nabi Muhammad lahir sudah bersunat, langsung bersunat. Kalau Muhammad gini entahlah, mungkin ada 40 tahun lagu sunat. Itu payah tuh. Kalau 40 tahun belum sunat agak payah gitu. Pernah tuh teman diceritakan sama Nabi Ibrahim itu yang tua-tua belum sunat, sunatnya pakai kapak Pak. Sunatnya pakai kapak agak ngeri dikit tuh. Masyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi mukjizatnya Nabi? Ini ketika Nabi sudah agak bujang dikit. Umur 20 lah, 25-an. Nah, Nabi pergi ke negeri Syam. Nabi itu waktu itu jadi karyawannya Sayyidah Khadijah. Belum nikah lagi. Nah, Nabi kerja dengan Khadijah. Jadi Nabi disuruh oleh Khadijah, dipilih oleh Khadijah untuk membawa barangnya ila Syam, ke negeri Syam. Kenapa Nabi pilih Khadijah? Bisirkihi wa amanatihi. Karena jujurnya Nabi, karena amanahnya Nabi. Selain Nabi itu pintar. Nah, jadi diutuslah bersama pembantunya Khadijah, berdua pergi. Nabi dan pembantu Khadijah. Namanya Maisarah. Berdua. Maisarah. Tapi jangan curiga dulu Pak. Maisarah di Arab waktu itu jantan. Nah, laki-laki tiba di Masjid Raya jadi betino. Ya Pak RT. Maisarah. Ini Maisarah kawan Nabi waktu itu jantan. Laki-laki. Pergilah Maisarah ngikut Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantar dagangan Sayyidah Khadijah ila Syam, ke negeri Syam. Dia Maisarah agak curiga dikit. Pasti mau di jalan waktu itu matahari sedang terik panas-panasnya. Sedangkan Nabi tidak kepanasan. Sebab apa? Sebab ada awan yang menaungi, yang mengiringi langkah Nabi. Nah, ini kayak bukan orang biasa nih deh. Agak curiga Maisarah. Tiba di tengah jalan bertemu pula dengan yang namanya rahib. Rahib itu pendeta. Apa kata rahib itu? Man anta? Kamu siapa? Katanya. Tengah jalan bertemu dengan Maisarah, dengan Nabi ini. Saya Maisarah. Manwa, kalaunya siapa? Nya Muhammad. Apa cerita? Masa orang entahlah. Apa cerita katanya? Nah, jadi kata pendeta itu, saya ini pendeta rahib. Saya lah khatam kitab tu berkali-kali, pentah kali saya khatam katanya. Nyo kan, tidak kitab buat dah, kitab nyo. Jadi saya baca dalam kitab saya itu ada katanya bakal datang Nabi terakhir. Bakal datang Nabi terakhir. Saya lihat ciri-cirinya persis macam orang Neha gitu. Macam Nabi Muhammad. Nah, elok mu yakin katanya. Masalah waktu itu agak kurang percaya gitu, Pak. Akhirnya balik dari negeri Syam, tiba di tengah jalan, dia pura-pura dia kan. Wahai Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi ya, banding kata Muhammad ya. Agak panas rasanya dikit katanya. Macam mana kalau kita mandi dulu gitu. Ayolah kata Nabi. Berhenti tengah jalan, mandi dulu kan. Dia nak tengok, iya tak ciri-ciri dari itu, tandanya itu. Ditengoknya punggung Nabi. Ternyata benar-benar ada khatamun nubuwah, stempel kenabian itu benar-benar ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka percaya Maisarah itu bahwa Nabi ini seorang Rasul. Nah itu masih bujang tuh. Apalagi sudah jadi Rasul kan. Pulang dari negeri Syam, ternyata Khadijah sudah lama menetap Nabi. Lama yang oleh Nabi ni, nengok Nabi ni lama mandang kan. Ada rasa tersimpan. Nak kata apa ni? Dak dia kata takut Nabi demi orang.
Awak nak kata malu pula. Masa tino megel jantan. Ini mana cara? Diutuslah Maisarah kata dia nanya ke Abu Talib pamannya Nabi. Ditanyalah ke Abu Talib. Lalu Abu Talib sampaikan ke Nabi. Wahai Rasulullah, bukannya wahai Muhammad, ada orang yang suka sama kamu nih katanya. Siapa wahai pamanku? Ini Nabi kan adabnya kepada pamannya itu sangat luar biasa. Siapa wahai paman? Ini bos awak lah katanya. Namanya Khadijah. Nya suka dengan kau, nya ingin melamar engkau katanya. Tapi nyolah tua, agak tua dikit. Nabi waktu itu umur 25, sedangkan Khadijah umur 40. Berapa jarak umur? 15 tahun ya. 15 tahun jarak umur. Tapi jangan kita bayangkan Khadijah ini ya. Khadijah dulu agak ilo agak kencang. Jangan banding Khadijah awak 40 tahun masih ilo. Jadi kata Abu Talib, Khadijah ni syukur dengan kau ya Rasulullah. Tapi fikir ilo ada. Nya janda, anak ada, agak tua. Amuh tak? Apa jawab Nabi? Saking hormatnya, begitu hormatnya Nabi dengan pamannya ni. Wahai Abu Talib, wahai pamanku, aku ni tak ada punya induk tak, aku tak punya mak tak, aku tak punya bapak tak, keluarga aku tak juga ada tak. Engkau lah keluarga aku satu-satunya lagi. Apa yang kau katakan aku ikut. Itu kisahnya tu. Akhirnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Masyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lanjut apa sudah? Alah, banyak dengan doa kita. Kalau lah asam urat kena, itu sudah lah ya. Kalau lah payah perlu tegak, balik maulid tegak payah. Ya tak fair. Kita sambung dikit lagi tak. Nabi ini mukjizatnya banyak. Seperti yang kita tahu yang masyhur itu, Nabi pernah mengeluarkan air ketika perang dari jari-jarinya. Ini sering kita dengar. Nabi mengeluarkan air dari jarinya. Mukjizat loh. Nabi bisa membelah bulan. Mukjizat. Kemudian Nabi juga pernah bagi sahabat itu minuman tak habis-habis. Ceritanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kawan Nabi, sahabat Nabi. Bahkan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Siti Aisyah kalah. Bahkan Siti Aisyah tu kalau mau kita katakan siang malam dengan Nabi. Tapi kalah dengan Abu Hurairah ni. Ini suatu ketika Abu Hurairah ni lapar tak lu makan. Perutnya tu mungkin kata kita lah sakit emah. Asam lambung naik. Laparnya. Akhirnya dia bertamulah ke rumah sahabat. Kalau orang Arab, kalau kita bertamu ke rumahnya, dia bagi makan. Sudah tamu bagi makan. Itu orang Arab. Ada Abu Hurairah bertamu ke rumah Abu Bakar. Ibu di rumah Abu Bakar, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kata Abu Bakar? Ana Abu Hurairah. Ana Abu Hurairah. Saya Abu Hurairah ya Abu Bakar kata. Masuk Abu Hurairah kata. Masuklah ke rumah. Jadi taknya langsung minta dah. Pura-pura bertanya. Wahai Abu Bakar, saya ni nak bertanya kata. Silahkan Abu Hurairah nak bertanya apa. Dia pura-pura bertanya padahal dia nak makan. Bertanya, sekali bertanya dijawab oleh Abu Bakar. Jawab panjang jawabnya. Lah, masih ada yang nak tanya. Lah Abu Bakar. Lah. Allah, betul itulah nampak. Makanan tak keluar nampak. Lah, betul itulah nampak. Ayolah Abu Bakar, saya nak permisi dulu deh. Ayolah kata. Keluar. Woi, menong. Apa dah menong? Tak dapat makan. Kemudian bertemu ke rumah Umar, macam tu juga. Tak dapat tak. Bertamu ke rumah Utsman, macam tu juga. Bertamu ke rumah Ali. Wah, ini agak apa lagi ni? Bertemu ke rumah Ali. Ali ni orang cerdas. Ali ni orang cerdas.
mudo. Jadi Abu Hurairah pura-pura bertanya, dijawab sama Ali, panjang lebar, lebih panjang dari jawaban ganti-gantinya lain. Karena ilmunya memang banyak. Nah, jadi kalau ngicek itu lama, panjang. Padahal ganti nak makan. Nah, lah masih ada yang nak tanya ya Abu Hurairah. Tak ada lagi wahai Rasulullah. Wahai Sayyidina Ali. Iyalah ya. Kalau gitu saya pamit. Ya, dah aku tegak lah. Dah aku tegak lah. Iyalah. Akhirnya pamit. Rupanya tak dapat makan tak. Rupanya dipantau tak dapat. Tapi ni tengok dari jauh. Dilihat Nabi. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'al, sikur dulu katanya. Pergilah Abu Hurairah ke Nabi, ikut saya ke rumah. Tiba di rumah, ditanyakan oleh Nabi, wahai istriku, apa yang ada, makanan apa yang ada di rumah kita? Jawab istri Nabi, ada susu wahai Rasulullah, dikasih orang katanya. Keluarkan. Keluarlah seteko. Gembiralah Abu Hurairah ni. Lah lapar ni kan, dah makan belum? Mahlah kamu, asam lambung naik. Pas nak minum, ditanya oleh Nabi, Abu Hurairah, gelo kata, engkau ini ketua ahli suffah dah ni kata. Engkau ni ketua orang yang tak punya rumah kata. Coba panggil anggota dulu kata. Jangan awak makan, awak ketua, anggota tak makan. Ini ketua tu yang ajak ganti makan kan. Pak ketua masjid. Ini ketua aja ganti makan. Dia jangan panggil kalau anggotanya. Dia ajak makan. Dia ajak minum tadi tu. Siapa yang pertama kali? Tak juga Abu Hurairah tak. Ganti juga dulu. Kan kalau ada nama ketua kena ada kata Nabi. Dia tuyung. Dimasukkanlah ke dalam satu bijana. Diminum sama-sama. Pulang diganti-gantian minum. Terakhir giliran barulah dapat giliran Abu Hurairah. Tak juga dapat minum belum. Tak juga dapat minum. Kenapa? Karena Nabi nak minum. Jadi Nabi nak minum. Jadi satu gelas itulah minumnya bersama Rasulullah itu. Nabi minum. Setelah Nabi minum, Abu Hurairah minum bekas Nabi itu. Dituyung tak Nabi? Dituyung ke gelas tu. Minum. Minum ni, minum. Habis, minum lagi. Tambah lagi. Tambah. Padahal seteka tu lah. Tak habis-habis. Tambah lagi. Tambah lagi. Sampai Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, tak telok gina nambah tak? Isi dalam perut ni lah penuh, tak ada lagi gena tak? Padahal seteka tu cuma. Coba ada zaman gini teko tu aman gitu Pak. Jadi muat kopi itu sekali lah. Tak habis-habis. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ala teman tahu nampak ni. Asam urat lah kena nampak dah. Teman tahu nampak. Lanjut tak? Lanjut teh tu lah. Kalau dah lanjut. Lanjut Ustaz. Agak ragu jawab lah. Kemudian kita harus tahu sifat Nabi. Temalah cek kira. Kalau saya tengok tadi temanya tadi mengikuti akhlak Rasulullah. Apa tadi? Ada sini dah di luar tu nampak mungkin tadi. Dan apa tadi? Ya, sifatnya ya. Sifat Nabi, teladan Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya', yaitu sangat pemalu. Kalau haya lah pemalu. Kalau tambah syadid, sangat pemalu. Nabi itu sangat pemalu. Wa tawadhu' dan rendah hati. Nabi itu sangat pemalu dan rendah hati. Kalau kita baca saking malunya Nabi itu, kalau tidak salah itu di dalam kitab Tangkihul Qaul itu, bukan pinggirnya tapi yang tengah itu. Saking malunya Nabi, bahkan lebih malu daripada gadis perawan. Saking malu. Pernah suatu ketika Nabi itu duduk di teras masjid, lalu ada angin, agak kuat dikit, tersingkap kain Nabi, nampak betisnya. Betisnya nih bukan aurat, tapi betis. Nampak betis Nabi itu, pingsan Nabi,
Nabi pingsan waktu itu. Macam mana malunya? Kalau awak nampak betis, tak janganlah nampak betis kan. Setidaknya tutup aurat kau, agak malu kau lah dikit kan. Kalau tak bisa niru Nabi, yang penting tutup aurat. Wat tawaduk, dan Nabi ini sangat tawaduk, rendah hati. Kalau awak ada kelebihan dikit sombong, bangga. Kalau Nabi tak pernah bangga, ada tawaduk, rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi ini. Lanjut. Tadi banyak ini. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah maulid pengajian maulid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang disampaikan tadi. Setidaknya bisa mengikuti perintah Nabi. Setidaknya bisa mulai dari hal-hal yang kecil, tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu. Setidaknya bisa, kalau bisa lebih dari itu, kerjakan sembahyang sunnah. Setidaknya kerjakan sembahyang tahajud. Sekali semalam jadilah Pak, Bu. Sekali semalam jadilah. Kalau tak telok sekali semalam, seminggu sekali. Dah telok seminggu sekali, sebulan sekali. Dah telok setahun sekali. Dah telok seumur hidup sekali. Jadilah. Dah telok mati ya tu bang gitu ni. Apa dah mati lagi? Kemudian apa yang kedua, siwak. Usaha pakai siwak. Biasanya orang bang Bapak Arpandi tu pada bersiwak. Pak Ketua ya, pakai siwak. Kenapa? Karena rakaat ni disiwakin 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal min 70 rakaat, daripada 70 rakaat bighairi siwak. Lebih elok. Sembahyang 2 rakaat dengan siwak lebih elok daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu dalam Tanqihul Qaul, kitab Tanqihul Qaul. 2 siwak, pertama sembahyang 2 siwak. Yang ketiga ikut sunnah Nabi, ikut sifat Nabi. Taklah perlu malu-malu nian macam Nabi. Malu dikit jadi golah. Malu berbuat maksiat. Yang keempat, tawaduk, rendah hati. Itu jadilah, pegang itu jadilah. Mungkin itulah kesimpulan daripada pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasir SHMH yang telah memberikan kepada kita ilmu-ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan hendaknya kita sama-sama niat untuk dapat mengamalkan, dan juga niat kita sampaikan kepada saudara keluarga yang mungkin belum sempat hadir pada saat sekarang ini. Untuk penutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk doa kita minta kesediaannya kepada Al-Mukarram Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Arpandi Ibnu Hajar SE. Kepada beliau kita persilakan. هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب وجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المستكى أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من اللذ والكسل ونعوذ بك من الجبن والبحر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Pak Harpandi Ibnu Hajar SE. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh pengurus Masjid Raya, segenap pengurus Masjid Raya Istiqomah Pasar Bangko, memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf selama berlangsungnya kegiatan ini. Semoga hendaknya kita dapat bersama-sama belajar untuk mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hidangan yang telah tersedia, silakan untuk dinikmati bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.